Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ida Abdi Wahab, spesialis anestesi terapi intensif di RSUD Sukamara. Pada video ini, saya akan share bagaimana tentang persalinan dengan metode ERAX dan peranan dokter anestesi di dalamnya. Banyak pertanyaan tentang apakah persalinan metode ERAX itu. Metode ERAX artinya Enhanced Recovery After Cesarean Surgery atau section. Ini merupakan suatu protokol tindakan operasi persalinan yang mana tujuannya untuk early recovery atau cepat pulih dan early ambulasi dan cepat bergerak. Tentu pada ibu hamil yang melakukan tindakan operasi sesar. Sebetulnya protokol ini sudah dilaksanakan di berbagai ilmu, pada bedah usus, pada bedah tulang, dan pada bedah jantung bahkan. Yang mana tujuannya adalah kepuasan pasien yang meningkat, meminimalkan lama rawat, dan mempercepat pemulihan pada pasien. Apa perbedaan persalinan ERAX dengan persalinan sesar biasa, dok? Secara prinsip, teknik operasinya sama saja. Pasien kita lakukan pembiusan, kemudian kita lakukan tindakan operasi. Jadi jangan khawatir. Tetapi bagaimana prosedur ini menjadi lebih efektif dan efisien, minimal waktunya dan minimal komplikasinya. Metode ERAX ini suatu protokol yang berbasis kolaborasi. Ada tim dokter kandungan, ada tim dokter bius, ada tim dokter anak, ada perawat, ada bidan, dan ada ahli gizi. Selanjutnya, apa peranan dokter anestesi dalam ERAX ini? Tentu dokter anestesi sangat vital perannya dalam protokol ini, baik dari awal hingga akhir perawatan pasien. Dari awal persiapan operasi, dokter anestesi berperan bertemu dengan pasien, menjelaskan prosedur, pemilihan teknik pembiusan, kemudian menjelaskan komplikasi dan efek samping, dan serta mempersiapkan psikologis pasien terhadap nyeri yang akan dihadapi. Soalnya nyeri ini bersifat personal, sehingga beda perlakuan dan treatment pada tiap orangnya. Kemudian pada akhir perawatan, tata laksana nyeri pasca operasi, dokter anestesi sangat terlibat. Bagaimana rangkaian ERAX ini sih, dok? Yang pertama, persiapan operasi. Dilakukan puasa 6 jam, puasa makan. Kemudian diberikan air gula 400 cc 2 jam sebelum operasi. Biar pasien ada energinya, ususnya cepat bergerak. Ya, kemudian cepat penyembuhan lukanya. Yang kedua, pasien masuk ke dalam fase operasi, fase tindakan. Akan dilakukan tindakan anestesi, yang mana dipilih pembiusan, penyuntikan tulang belakang menggunakan jarum kecil agar minimal trauma, dan kemudian dimasukkan obat yang minimal tapi efeknya sangat optimal. Kemudian teknik operasi menggunakan perlukaan yang minimal. Untuk pasca operasi, 2 jam pasca operasi pasien mulai bergerak. 8-12 jam pasca operasi akan memulai latihan berjalan. Kemudian dilakukan pemberian anti nyeri multimodal dengan minimal efek samping. Apakah semua pasien bisa menggunakan metode ERAX? Tidak bisa ya, tidak semua pasien bisa diterapkan metode ini. Ada kriteria yang harus kita nilai. Misal, tidak adanya darah tinggi, tidak adanya kencing manis atau sakit gula, tidak adanya gangguan pembekuan darah, kemudian tidak adanya komplikasi pada janin, misal fetal distress atau distress pada janin. Apa keuntungannya ERAX daripada SC konvensional? Pada metode ERAX, pasien akan lebih minim nyerinya. Kemudian mobilisasi lebih dini atau lebih cepat.
penyembuhan lebih cepat dan baik. Komplikasi lebih bisa dihindari dan diminimalkan. Sebetulnya komplikasi pada ERAX dan konvensional sama, tapi bagaimana kita mengoptimalkan prosedur dan kondisi pasien agar menghindari komplikasi dan mempercepat penyembuhan pasien. Apakah sudah bisa dilakukan di RSUD Sukamara? RSUD Sukamara sudah mempunyai sarana dan prasarana untuk protokol ERAX, baik dari standar operasional prosedur, panduan praktek klinis, sarana USG untuk blok, sarana jarum untuk spinal. Kita sudah menjalankan dan melakukan ini kepada beberapa pasien. Sehingga jika ingin merasa diterapkan, bisa berkonsultasi ke dokter kandungan, kemudian konsultasi ke dokter anestesi untuk persiapannya. Demikian video kali ini. Salam sehat, senyum permataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.